Zahra, tunggu sebentar. Umi mau bicara. Duduk. Mau bicara apa, Umi? Kamu mencintai Rehan? Iya, Umi. Zahra mencintai Rehan. Alhamdulillah. Kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi di rumah ini? Dan ini semuanya bisa berakhir kalau kamu dan Rehan menikah. Umi kepengen sekali lihat kamu dan Rehan bersanding di pelaminan. Kamu mau kan mewujudkan keinginan Umi? Terima kasih Sarah, alhamdulillah. Gimana? Mana Uminya? Kok belum datang? Uminya sakit, nggak bisa datang, Bu. Gimana? Kita kan udah bayar, kok nggak bisa datang? Gimana ya? Kalau gitu, balikin DP-nya. Aduh, mana DP-nya udah kepake lagi. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, balikin DP-nya. Iya, tapi kan nggak bisa sekarang, Bu. Uangnya ada di Umi, ntar saya minta Umi dulu deh. Gimana sih? Kamu kan asistennya, kok nggak bisa ngembaliin sih? Ya, ntar saya minta Umi dulu, Bu. Ada di saya apa? Nggak bisa, pokoknya harus dibalikin sekarang juga. Mbak harus bertanggung jawab dong, Mbak. Kayaknya Umi Marwah ini udah mulai ingkar janji lagi deh. Makanya ibu-ibu, kalau ada ceramah jangan manggil dia. Saya aja pasti tepat waktu. Iya, mami aku itu lebih disiplin, lebih bisa dipercaya. Terus gimana sih? Gimana nih? Gimana nih? Balikin DP-nya. Gimana? Sakit, Bu. Kita jangan pergi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Umi. Loh, Umi katanya sakit. Mita, kamu harus mengembalikan nama baik Umi. Karena Umi punya rekaman dari kejahatan kamu. Ada buktinya di sini. Ibu-ibu, dengarkan ya, supaya tidak terjadi fitnah. Iya. Jadi untuk tarifnya Umi itu sekitar 20 juta per 2 jam, DP-nya 10 juta, terus 10 jutanya dilunasin setelah selesai acara. Nah, udah dengar kan? Umi tidak pernah terima bayaran, apalagi pasang tarif. Dan uang muka yang diterima oleh asisten saya tidak pernah menerima. Mana Bu? Gimana ibu-ibu? Pokoknya kembaliin. Pokoknya kembaliin itu. Kamu harus ceritakan sama mereka. Hah? Kasih tahu sama mereka apa yang sebenarnya terjadi. Nggak mau. Mia. Mita. Jangan-jangan sebenarnya Umi ini bikin settingan supaya namanya naik lagi. Cari sensasi gitu loh. Betul, Mam. Betul, Mam. Orang dia lewat sendiri. Mita. Yalah Mita. Mita, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mita, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Tolong bantu angkat. Mana Badrun? Panggil Badrun. Bentar saya panggil Mas Badrun dulu, Mi. Ya Allah. Cepetan, Mi.
Permisi, apa ada keluarga pasien di sini? Saya sendiri, suster. Saya anggota keluarganya. Baik Ibu, mari ikut saya ke ruang administrasi karena ada beberapa berkas yang harus segera ditandatangani. Baik. Masih berlaku kamu sekarang. Seharusnya kamu itu bersyukur. Kamu itu udah jahatin kayak apa ke Umi. Tapi Umi masih bersedia nolongin kamu. Kalau tadi Umi gak buru-buru bawa kamu ke rumah sakit, emang kamu bisa selamat kayak sekarang? Apa? Jadi Umi yang bawa aku ke rumah sakit? Bukan cuma itu. DP operasi kamu, itu Umi juga yang bayar. Yang kalau nggak ada DP itu, mana mungkin kamu dapat perawatan secepat ini? Sekarang lihat Umi, dipanggil suster kemana, ngapain dia? Itu ngurusin administrasi kamu buat perawatan kamu. Masih berani buang muka lagi? Kenapa kamu nangis, Mita? Kamu gak usah khawatir. Sebentar lagi juga kamu akan sembuh seperti biasanya. Umi, maafin Mita, Umi. Selama ini Mita udah berbuat zalim sama Umi. Sekarang Mita menanggung akibatnya. Maafin Mita, Umi. Udah, Umi sudah maafin kamu kok. Yang penting, jangan kamu ulangin lagi ya. Umi pengen tanya, kenapa sih kamu melakukan semua ini? Bilang, kenapa? Umi nanya sama kamu. Sebenarnya Mita disuruh Umi sama Abah. Abah ngebayar Mita buat ngerusak nama baik Umi. Astagfirullahaladzim. Makanya Mita sengaja pasang tarif yang tinggi supaya nggak ada lagi yang mau ngundang Umi ceramah. Astagfirullahaladzim. Abah. Dan gak cuma itu, Umi. Abah punya rencana supaya Umi tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Supaya namanya Umi tuh hancur. Dengan gitu, butik baju muslim Umi juga bakalan bangkrut. Dan dari situ Umi juga nggak akan pernah usaha sendiri. Umi bakalan bergantung sama Abah. Dan Umi sama anak-anak juga nggak akan pernah ngebantah Abah lagi. Itu rencana Abah, Umi. Terus apa lagi yang Abah bilang ke kamu? Umi kenapa sih? Kenapa masih pakai dia? Hah? Kau udah dipecat sama Abah. Kenapa? Abah, Umi kepengen minta supaya Ningsih bisa di asisten Umi lagi. Nggak bisa. Enak aja. Umi nggak dengar. Mau ngelawan Abah? Hah? Ngelawan Abah? Ngelawan. Abah kan udah kasih asisten lain. Kenapa masih pakai dia? Duh Abah, Mita itu kecelakaan. Dan dalam waktu dekat ini dia tuh nggak mungkin kerja. Nggak mungkin bohong ya. Jangan ngebohongin Abah. Jangan, dosa. Jangan bangun. Jangan ngebohongin Abah. Abah, Umi nggak bohong. Mita itu benar-benar dirawat di rumah sakit. Dan Mita juga udah mengaku kok sama Umi apa yang dia perbuat. Mengaku apa? Kalau Abah bayar dia untuk mencemarkan nama baik Umi. Bohong. Nggak mungkin. Mana mungkin Abah punya niat begitu sama Umi. Ya kan? Mana mungkin Umi percaya orang lain, percaya sama suami sendiri. Percaya, Abah. Percaya sama orang lain, Percaya sama Abah. Nah, begitu. Makanya sekarang Umi minta udah nggak usah diperpanjang masalahnya. Umi pengen hidup tenang, Bah. Kepengen ceramah lagi kayak dulu. Dan itu bisanya cuma sama Ningsih. Kalau gitu, Umi minta ya,
izinkan Ningsih bisa sama Umi lagi. Ya, Pak? Ya udahlah. Terserah Umi lah. Makasih, Pak. Mengajar sebentar. Gimana Umi? Ningsih boleh kerja sama Umi lagi? Ya, alhamdulillah boleh. Alhamdulillah, makasih Umi, makasih. Asik, alhamdulillah. Umi terima kasih Umi. Aduh, akhirnya kita bersatu lagi. Aduh, makasih Umi. Malu ada depan Umi. Tuh Desi ya nggak apa-apa. Umi terima kasih. Makasih. Afifah, Lupakan Afifah. Apa kamu tidak mau melupakan masa lalu kamu dan memulai hidup baru? Zahra itu anak yang baik, Aa. Dan Umi sudah ingin secepatnya melamar dia untuk kamu. ya Allah, apakah aku sanggup melamar perempuan yang tidak aku cintai? Akhirnya Rehan ngelamar Kak Zahra juga. Gimana Pak Badrun? Gak ada yang ketinggalan kan? Sudah Umi, sudah siap semua. Rapih pokoknya Umi. Alhamdulillah. Kalau begitu kita udah bisa berangkat ya. Umi udah gak sabar mau ngelamar Zahra. Mas Rehan, Zahra, semoga kalian kelak bahagia. Rehan mana Umi? Kok gak keluar-keluar? Tadi ganti baju. Lama amat ganti baju, kayak ganti kulit. Panggil. Aa, buruan, semuanya udah pada siap nih. Aa. Umi, Rehan minta maaf, terpaksa melakukan ini. Rehan memilih pergi dari rumah karena sampai hari ini Rehan merasa belum siap untuk melamar Zahra. Rehan belum yakin dengan perasaan Rehan sendiri. Rehan gak ingin menikah hanya demi membahagiakan orang lain. Rehan juga berhak bahagia. Maafkan Rehan, Umi. Ya Allah, Abah, Aa nggak ada apa. Aa kabur ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa? Dibatalkan? Benar kurang ajar. Berani-beraninya keluarga Abah Asep membatalkan lamaran cuma lewat telepon lagi. Jadi mereka batalin lamaran ini, Pak. Dasar keluarga nggak tahu sopan santun. Papa nggak terima keluarga Papa dipermalukan seperti ini. Zahra, Papa minta sama kamu. Mulai sekarang kamu jangan lagi berhubungan dengan Rehan dan keluarganya. Papa nggak mau kamu disakitin seperti ini lagi. Ngerti kamu? Zahra, mau kemana kamu hujan-hujan begini? Zahra! Zara! Zara, tunggu! Zara, tunggu! Zara! Zahra, kamu lihat Papa. Kamu mau kemana? Zara, mau cari Rehan! Zara, aku tanya kenapa Rehan gak datang di pernikahan kita? Ya Zahra, Papa
Papa nggak mau kamu dianggap mengiba-iba cintanya Rehan. Kamu itu cantik, pintar, berpendidikan lagi. Masih banyak cowok di luar sana yang mau ngantri untuk nikahin kamu. Enggak, Pak. Tapi Zara cuma cinta sama Rehan. Zara, lebih baik kamu dengerin apa kata papa kamu ya, nak. Sini kuncinya, kasih Papa kuncinya. Apa udah, Pak? Zara tetap pergi, Pak. Sama Rehan.